Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Nurmaini, NIM A0D0251. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai hak cipta. Nama kelompok saya yang pertama Ida Bagus Rais Marabawa, yang kedua Iin Hospita, yang ketiga saya sendiri Ira Nurmaini, yang keempat Irma Silviana. Langsung saja, yang pertama hak cipta. Apakah hak cipta itu? Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta mencakup apa saja? Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra, art and literary, yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Apakah hak cipta bisa dibeli? Dapatkah hak cipta diperjualbelikan? Namun, hak cipta memang dapat dijual atau dalam hal ini dapat dialihkan kepada orang lain atau lembaga institusi lain dengan syarat-syarat tertentu. Dalam dijual berarti akan ada perjanjian tertulis. Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tertulis lainnya, film, karya-karya koreografis atau tari, balet, dan sebagainya, komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan dalam yurisdiksi tertentu desain industri. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, tetapi hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya, seperti paten yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi. Karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Dasar hukum hak cipta saat ini diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Sebagai informasi, Undang-Undang Hak Cipta ini menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dasar hukum hak cipta saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta atau yang dikenal dengan Undang-Undang Hak Cipta. Sebagai informasi, Undang-Undang Hak Cipta ini menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau yang dikenal dengan Undang-Undang Hak Cipta. Ketentuan hukum. Pertama, ketentuan pasal 1 ayat 1. Undang-Undang Hak Cipta mengartikan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ketiga, Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta mengartikan ciptaan adalah setiap hasil karya ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Lebih lanjut, Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta menerangkan bahwa dasar hukum hak cipta ini berlaku terhadap semua ciptaan dan produk hak terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia. Semua ciptaan dan produk hak terkait hukum warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan
Hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan pengumuman di Indonesia, dan semua ciptaan dan atau produk hak terkait dan penggunaan ciptaan dan atau produk yang terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan negaranya merupakan perjanjian bilateral dengan Indonesia mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait, atau negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait. Tata cara hukum. Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Mickey Tikus melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan Walt Disney tersebut, tetapi tidak melarang ciptanya atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum. Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubung dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaannya, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Namun pelaksanaan hak moral dapat dialihkan dengan wasiat saat pencipta meninggal dunia. Beralih ke hak ekonomi, pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta mengartikan hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Dengan adanya ekonomi, pencipta atau pemegang hak cipta berhak untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuk, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau petransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Beberapa tahun kepemilikan hak cipta. Masa perlindungan ciptaan. Perlindungan hak cipta seumur hidup mencipta 70 tahun ke atas. Program komputer 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Yang ketiga, pelaku 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan. Keempat, prosedur rekaman 50 tahun sejak ciptaan dipublikasikan. Yang terakhir, lembaga penyiaran 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Namun, jika hak cipta atas ciptaan-ciptaan tersebut dimiliki atau dipegang oleh badan hukum, maka perlindungannya akan berlaku selama 50 tahun sejak dilakukan pengumuman. Selanjutnya untuk ciptaan. Yang pertama, karya fotografi, yang kedua potret, yang ketiga karya sinematografi, yang keempat permainan video, yang kelima program komputer, yang keenam perwajahan karya tulis, yang ketujuh terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi. Berikut cara mudah mendapatkan hak cipta. Yang pertama, kunjungi lakukan registrasi e-hak cipta DGJP Go ID. Yang kedua, login dengan username yang didapat setelah melakukan registrasi. Yang ketiga, upload dokumen persyaratan. Yang keempat, melakukan pembayaran pendaftaran hak cipta. Yang kelima, menunggu pengecekan hak cipta. Yang keenam, mendapatkan sertifikat hak cipta. Ini contoh surat pencatatan hak cipta. Tujuan paling prinsip dari pendidikan adalah menciptakan manusia yang mampu melakukan hal-hal baru, tidak hanya mengulangi apa yang dilakukan generasi sebelumnya. Manusia yang kreatif memiliki daya cipta dan penemu. Sekian pemaparan materi terkait dengan hak cipta. Mohon maaf jika ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.